Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi-Nya? Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyembah Dia lebih lagi, sebab Dialah Allah kita, Bapa kita yang begitu mengasihi kita, yang telah membayar segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan emas perak Dia menebus kita, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini kami Tuhan, datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hancur hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sering menomorduakan Kau, sering melupakan Kau dengan kesibukan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, namun kami sungguh bersyukur Tuhan, miliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada untuk kami, yang selalu menjagai kami. Kau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena betapa kami sering melakukan banyak dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Darah-Mu, kasih-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji namanya lebih lagi. Mari kita menyatakan, ku tak mau dengarkan dunia. Ku tak akan hidup tanpamu. Ku mau hidup hanya bagimu. Hidup tanpamu. Dunia ini mengatakan hidup tuk senang saja. Hiduplah tuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup apakah
Ya, mari kita melanjutkan pujian kita, karena hanya di dalam dia sajalah kita temukan arti hidup kita. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjinya tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Arti hidupku kutemukan dalammu. Arti hidupku kutemukan dalammu. Setiap janjimu kau menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Arti hidupku, arti hidupku ku temukan dalammu. Setiap janjimu kau menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Benar Tuhan, ini kami setiap jemaat-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu seperti bejana Tuhan. Boleh Engkau isi, boleh Engkau bentuk, terlebih boleh Engkau pakai Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segenap pujian yang boleh kami pujikan, segenap penyembahan yang boleh kami hanturkan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi boleh tertanam di setiap hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami bekal, agar kami dapat semakin bertumbuh menjadi anak-anak-Mu, tidak hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi Tuhan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarkan Tuhan apa yang hamba katakan ini hanya berasal dari Tuhan saja, dan biarkan dapat menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan, firman-Mu ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini. Tak terasa sudah penghujung tahun di bulan November sekarang ya, tepatnya tanggal 22 November. Banyak suka dan duka telah kita alami, tapi saya percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan melindungi kita dari dulu hingga sekarang, maka Tuhan juga akan terus melindungi kita sampai esok hari dan selama-lamanya. Oke, mari kita membuka nats yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat ke-21 sampai ke-28. Dari Injil Matius pasal 15 ayat ke-21 sampai ke-28. Saya akan bacakan untuk setiap kita, tapi alangkah lebih baik jika Bapak Ibu juga mengambil Alkitabnya dan ikut membaca bersama-sama dengan saya. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28, LAI memberikan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Ayat ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, terlebih merenungkan, dan terlebih bagus lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, topik yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah, "Maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Frasa kata ini itu bukan mengisahkan tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, namun cerita tentang percakapan seorang perempuan dan Tuhan Yesus yang tadi sudah kita baca. Dalam Injil Matius 15 ayat 21-28 ini, LAI memberikan perikop yang menurut saya cukup jelas, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman dengan topik menerima tanggung jawab kerajaan Allah. Menimbulkan sebuah pertanyaan buat saya, siapakah yang boleh berbagian di dalam kerajaan Allah? Apakah orang yang boleh berbagian dalam kerajaan Allah hanya khusus untuk orang Israel saja? Atau apakah karena orang Israel ini adalah keturunan Yakub, cucu dari Abraham, maka hanya orang Israel saja ini yang boleh
ambil bagian atau boleh berbahagian di dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang percaya kepada Kristus, merekalah pewaris dari kerajaan Allah. Kita dapat membacanya dalam Galatia pasal yang ketiga, di mana orang yang beriman kepada Allah, itulah orang yang akan diselamatkan. Itulah orang-orang keturunan Abraham yang sejati, dan itulah orang yang akan berbagian dalam kerajaan Allah. Mungkin kita ini bukan keturunan Abraham yang asli gitu ya, kita bukan orang Israel. Tapi kita ini adalah keturunan orang Abraham yang sejati bagi setiap kita yang beriman dan percaya kepada Allah. Nah, inilah yang Injil Matius sedang ajarkan dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan ini. Perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa Kanaan yang dimaksud dalam konteks ini itu bukan merujuk pada bangsa Israel. Namun perempuan ini berasal dari bangsa lain gitu ya, non-Israel. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat ke-26 dikatakan bahwa perempuan ini berasal dari Yunani, dari bangsa Siro-Fenisia. Jadi ini bukan bangsa yang mengenal Allah sebenarnya perempuan ini. Nah, kisah ini diawali dari perjalanan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana datanglah seorang perempuan Kanaan yang berseru demikian, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Kita dapat membacanya di ayat yang ke-22. Jika kita melihat dari bahasa Yunaninya, maka ada sebuah kata khusus di sana yang mengandung penekanan bahwa perempuan ini bukan hanya berseru, tetapi perempuan ini berteriak dengan kuat untuk memohon belas kasihan, untuk meminta kesembuhan bagi anaknya. Jadi dia tidak hanya berseru Bapak Ibu, tapi dia memohon dengan keras, dia berseru dengan keras, dia berteriak dengan sangat kuat untuk memohon belas kasihan Yesus. Ini menunjukkan sebuah keseriusan di dalam hatinya. Untuk apa? Jelas untuk memohon kepada Yesus. Sekaligus juga menunjukkan imannya yang begitu besar kepada Yesus. Mengapa saya katakan imannya begitu besar? Karena rupanya kemungkinan perempuan ini belum pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Namun perempuan ini pernah mendengar tentang Yesus, tentang siapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu perempuan ini dapat mengidentifikasi Yesus dengan tepat. Dia berkata, "Hai Yesus, anak Daud." Perempuan ini memiliki keyakinan bahwa hanya Yesus, anak Daud saja yang mampu menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dengan kata lain, perempuan ini mengakui bahwa kuasa di dalam Yesus itu lebih besar daripada kuasa setan yang merasuki anaknya. Ini sebuah iman yang sungguh luar biasa, tidak pernah berjumpa sebelumnya. Terlebih bila kita melihat bahwa latar belakang dari perempuan ini, yang seperti saya paparkan tadi, bahwa dia bukan berasal dari bangsa yang mengenal Allah, bangsa non-Israel. Hal ini, apalagi khususnya tentang perempuan ini, mengingatkan saya pada seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab, di mana dia tidak pernah bertemu dengan Allah sebelumnya, namun dapat memiliki iman yang luar biasa hanya dari mendengar dari kabar saja. Bahkan perempuan Sundal ini mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Kita dapat membacanya dalam kitab Yosua pasal kedua ayat ke-11. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Seorang yang tidak pernah berjumpa dengan Allah, bahkan tidak mengenal siapa itu Allah, namun bisa memiliki iman yang begitu besar kepada Allah. Dan kita semua tahu bahwa permohonan dan doa mereka dijawab oleh Allah. Bahkan khusus untuk Rahab ini dicatat dalam kitab Ibrani 11 bahwa karena iman Rahab tidak turut binasa. Dengan kata lain, Rahab diselamatkan. Dengan kata lain, karena imannya, maka jadilah seperti yang mereka kehendaki. Luar biasa Tuhan kita.
Dia tidak pandang bulu dalam mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Cukup percaya dan beriman, maka ia akan mendengarkan permohonan saya dan saudara. Tidak hanya berhenti di situ. Bahkan ia akan menyelamatkan saya dan saudara dan setiap bapak ibu, setiap orang yang percaya kepadanya. Ada amin ya? Kita harus mengamini hal itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan untuk setiap kita, adakah kita ini benar-benar percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada sebuah buku yang saya baca, ditulis oleh Henry dan Richard Blackaby. Mereka berkata dalam bukunya, bahwa krisis of belief, krisis iman, krisis kepercayaan itu justru terjadi pada orang yang mengenal Allah. Yang seharusnya orang yang mengenal Allah itu harusnya memiliki kepercayaan yang penuh. Dengan kata lain beriman dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru keraguan itu, krisis of belief itu terjadi dalam diri orang percaya. Dengan kata lain, setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah, namun sebenarnya memiliki sebuah keraguan dalam hidupnya. Saya akan memberikan contoh dalam kisah yang tercatat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, yaitu kisah tentang Imam Sakaria. Di mana Sakaria ini adalah seorang imam dari rombongan Abia keturunan Harun. Ia mempunyai istri bernama Elisabet yang juga merupakan keturunan Harun. Dari keturunan aja kita bisa melihat bahwa Imam Sakaria dan istrinya Elisabet ini adalah orang yang mengenal Allah. Dikatakan bahwa Sakaria dan Elisabet benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Luar biasa. Hidup benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ditegaskan lagi dalam Injil Lukas tersebut, tidak bercacat celah. Namun kita tahu bahwa mereka belum memiliki keturunan. Karena Elisabet dicatat sebagai seorang yang mandul dan telah lanjut usia. Namun mereka tidak putus asa. Mereka terus berdoa untuk mendapatkan, memohon untuk memperoleh anak. Dan suatu hari kabar sukacita terjadi. Datanglah seorang malaikat yang bernama Gabriel berkata kepada Sakaria, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan." Luar biasa sekali. Orang yang terus berdoa dengan iman, maka Tuhan akan mendengarkannya dan akan memberikan jawaban tepat pada waktu yang Tuhan inginkan. Hal ini tentunya adalah kabar bahagia bagi mereka. Namun apa yang terjadi? Lukas 1 ayat 20 mencatat, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Kabar yang bahagia itu rusak karena ada sebuah ketidakpercayaan dalam Imam Sakaria. Karena adanya sebuah keraguan dari seorang Imam Sakaria ini. Sakaria jelas tahu bahwa yang berbicara kepadanya adalah malaikat utusan Tuhan sendiri. Namun mengapa dia meragukannya? Dan ketika ia meragukannya, apa yang ia dapatkan? Bukan kebahagiaan, namun sebuah aib bahwa ia menjadi bisu. Kita dapat membaca kisah ini dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Jika Bapak Ibu ada waktu silakan membacanya dan boleh merenungkannya. Sungguh ironis bukan? Seorang keluarga imam, seorang yang benar-benar mengenal Tuhan, tapi memiliki sebuah keraguan dalam imannya. Contoh kedua, biar semakin melengkapi kita. Contoh kedua datang dari kisah murid Yesus Kristus sendiri.
Dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kisah ini beberapa waktu sebelum kejadian Yesus bertemu dengan perempuan dari Kanaan tadi, yang sebagai nats kita. Dikisahkan bahwa para murid naik ke perahu pergi ke seberang mendahului Yesus. Di tengah jalan datanglah angin sakal. Para murid ketakutan. Namun Yesus berjalan di atas air untuk menolong mereka. Sebuah hal yang luar biasa. Ketika seruan kita segera dijawab olehnya, ini juga adalah sebuah kabar yang membahagiakan. Sebenarnya ketika saya merenungkan cerita ini, Tuhan Yesus nggak usah repot-repot datang kok. Cukup Tuhan Yesus bilang, angin reda, pasti reda. Tapi Tuhan ingin datang, ingin membuktikan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tapi Dia ingin membuktikan bahwa Ia begitu peduli. Namun kabar bahagia ini juga menjadi rusak. Apa yang terjadi? Matius 14 ayat 31 mencatat. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Siapakah orang yang kurang percaya ini? Siapakah yang bimbang ini? Mereka adalah murid Yesus Kristus sendiri. Mereka mengenal siapa itu Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari dua contoh ini yang tertulis dalam Alkitab, kita melihat adanya sebuah keraguan dalam diri seseorang. Ironisnya, kedua contoh ini adalah hamba Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah seorang yang mengenal Tuhannya. Dan tentunya mereka adalah seorang yang percaya. Yang satu seorang imam, yang satunya seorang murid Yesus sendiri. Muncul sebuah keraguan pada diri orang percaya. Tepat sekali yang diungkapkan oleh Henry and Richard Blackaby dalam bukunya tadi. Bahwa keraguan itu justru banyak ditemukan di dalam diri orang yang mengaku, mengenal, dan beriman kepada Allah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin tidak hanya terjadi pada Imam Zakaria dan para murid Yesus. Mungkin kita pun, setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya, mungkin sempat atau pernah meragukan Kristus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita kembali ke teks bacaan kita dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 tadi. Suatu hal yang sangat ironis dibandingkan dua contoh yang barusan saya paparkan. Justru kepercayaan penuh muncul dalam diri seorang yang bukan mengenal Allah. Garis bawahi, seorang yang bukan mengenal Allah justru memiliki iman yang besar. Mengapa saya katakan demikian? Dalam ayat 23 sampai 24 dicatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, suruhlah ia pergi. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah dicuekin, didiemin gitu ya. Di ayat 23 ditulis tadi kan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin Bapak Ibu, didiemin. Suruhlah ia pergi, diusir. Dan terakhir ditegaskan untuk ditolak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan kita tahu perempuan ini adalah bangsa non-Israel. Bapak Ibu, ketika kita dengan tulus dan dengan penuh pengharapan memohon kepada Tuhan,
kemudian kita dicuekin, kita diusir, bahkan kita terancam ditolak. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya ulangi, ketika kita dengan tulus, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh harapan memohon, dan dicuekin, didiemin, mau diusir, dan bahkan dipertegas untuk ditolak. Apa respon Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika saya merenungkan firman ini, kemungkinan bila saya dalam posisi tersebut, sudah dengan tulus dan penuh harapan memohon, kemudian saya dicuekin, didiemin, saya diusir dan ditolak. Kemungkinan saya akan mengkubur dalam-dalam permohonan saya itu, dan saya akan meninggalkan iman saya. Dengan kata lain, saya tidak akan percaya lagi. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu kalau berada dalam posisi seperti itu. Namun ketika saya renungkan, nampaknya situasi saat ini itu mirip seperti situasi saat perempuan Kanaan tadi memohon kepada Yesus. Ia seakan-akan dicuekin, ia seakan-akan diusir, ia seakan-akan ditolak. Yes, situasi saat ini di mana banyak anak Tuhan berseru dengan keras, berseru dengan penuh permohonan dalam kondisi pandemi ini yang menghancurkan berbagai sektor perekonomian. Banyak anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan, banyak anak Tuhan yang menderita. Dan seakan-akan Tuhan disepir, Tuhan tidak ada. Seakan-akan seruan setiap kita saat ini dicuekin sama Tuhan, didiemin oleh Tuhan. Seakan-akan kita sedang diusir ke dalam pencobaan yang berat. Seakan-akan seruan dan permohonan kita ini ditolak. Situasi yang sama dengan situasi saat itu. Kembali saya bertanya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi situasi semacam ini? Hal ini serius untuk kita renungkan. Gak usah keburu dijawab dulu Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu nats bacaan kita ini. Kita lanjut ke ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan tadi. Ia tidak pergi, ia tidak tersinggung, ia tidak menyerah, ia tidak bersungut-sungut, ia tidak geram. Bahkan ia tidak sedikit pun marah terhadap Yesus. Luar biasa sekali Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu, hal itu tidaklah cukup. Karena apa? Ayat ke-26 mencatat, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban yang cukup mengejutkan dari Yesus. Banyak ahli menafsirkan ayat ini. Namun bagi saya ini adalah sebuah perkataan yang mengandung makna penolakan yang keras dari Yesus. Bapak Ibu, belum lagi kita menjawab apa yang kita lakukan jika kita dicuekin, jika kita diusir, jika kita ditolak. Kini ditambah lagi sebuah kata-kata yang menolak secara keras, secara tegas. Bayangkan jika kita menjadi perempuan Kanaan tadi, apa yang akan
kita lakukan. Loh, perempuan Kanaan tadi itu memberikan respon yang sangat baik loh. Dicatat dalam ayat 25 tadi. Dicatat bahwa dia mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Menyembah di sana itu berarti berlutut, memungkukkan diri. Itu artinya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kasih dan ketulusan hati, memohon kepada Yesus. Kurang apa sih? Kurang apa Bapak Ibu? Sudah sangat baik sejauh ini menurut saya yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu. Tetapi yang ia dapatkan adalah sekali lagi penolakan yang keras. Apa sih yang akan kita lakukan jika kita ini menjadi perempuan Kanaan itu? Namun ayat 27 berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa sekali jawaban perempuan tadi Bapak Ibu. Sekali lagi sebuah kerendahan hati, sebuah ketulusan hati, sebuah semangat yang pantang menyerah, sebuah iman yang sungguh-sungguh didemonstrasikan oleh perempuan Kanaan tadi. Ingat, perempuan ini bukan dari bangsa yang mengenal Allah. Bagaimana dengan kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat yang mengenal Allah? Sudahkah dalam kondisi seperti ini, yang mirip dengan kondisi seperti itu, di mana kita membutuhkan pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan, adakah kita benar-benar dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, dengan semangat yang pantang menyerah, dan iman yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Atau malah kita melakukan yang sebaliknya? Atau jangan-jangan kita sudah hilang iman kepada Tuhan? Atau kita melakukan sesuatu yang buruk? Ingat, ayat 28 mencatat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini, perempuan Kanaan ini, keluar sebagai seorang pemenang. Berbeda dengan Imam Sakaria waktu itu. Berbeda dengan Simon Petrus dan murid-murid Yesus waktu itu yang memiliki keraguan di dalam dirinya. Di mana mereka memilih untuk kurang percaya. Namun ibu ini justru mendemonstrasikan, menunjukkan kepada Yesus dan kepada kita imannya yang sungguh amat besar. Melihat hal itu, Yesus mengabulkan doa perempuan itu. Luar biasa sekali iman seorang ibu Kanaan ini. Saya mau mengklarifikasi. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak benar-benar mencueki atau mendiamkan perempuan itu tadi. Tuhan Yesus tidak benar-benar mengusir dan menolak wanita itu. Tuhan Yesus ingin menguji perempuan Kanaan itu. Tuhan Yesus bukannya sungguh-sungguh menolak doa perempuan itu, namun dari awal sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengabulkan permohonan perempuan itu. Sekalipun Tuhan Yesus mencueki atau mendiamkan perempuan itu, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa permohonan perempuan itu. Dan jika hari-hari ini kita mengalami penderitaan seperti ibu perempuan Kanaan tadi, kita sudah berseru siang dan malam kepada Tuhan, dan sepertinya kita merasa doa kita didiamkan sama Tuhan, permohonan kita dicuekin sama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa setiap kita, Bapak Ibu.
kita harus tetap beriman dan tetap berdoa sesulit apapun kondisi kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi dan peduli terhadap kita. Kalau dulu Tuhan sudah mengasihi setiap kita, masakan sekarang dan hari esok Ia meninggalkan kita? Jawabannya tidak mungkin. Malah bisa jadi kita yang kurang percaya. Bisa jadi kita yang kurang beriman. Bisa jadi kita yang memiliki berbagai alasan untuk menutupi keraguan kita. Karena kita kurang percaya. Dan berujung meninggalkan Dia. Kita yang mengaku sebagai umat Allah, orang yang percaya, jemaat Bapa, kita perlu mengkoreksi iman kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Allah adalah Allah yang mencukupkan setiap kita. Allah adalah Allah yang menepati janjinya bagi setiap kita. Sebuah pelajaran penting yang saya dapatkan. Ingat, dampak dari keraguan itu sangatlah fatal. Tetapi dampak dari iman yang sungguh-sungguh, dampak dari iman yang besar adalah jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dengan kata lain, dampak dari iman yang sungguh-sungguh sangatlah dahsyat. Akan indah pada waktunya, Bapak Ibu. Hal ini serius untuk kita renungkan. Nyawanya saja Ia berikan buat setiap kita. Masakan Ia tidak mendengarkan doa permohonan kita? Masakan Ia cuek saja melihat kondisi kita saat ini? Atau Ia meninggalkan kita mungkin? Bapak Ibu, milikilah iman yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jangan ragu sedikit pun kepadanya. Ia telah mati beneran buat kita. Sekarang, mari kita beriman beneran kepada Dia. Dengan kata lain, mari kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Sehingga kita yang saat ini sedang menderita, sedang berada dalam pencobaan, kita boleh menang, kita boleh keluar sebagai pemenang yang dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sampai sejauh ini, pembacaan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Apabila kami memiliki keraguan dalam hidup kami. Apabila seringkali kami meragukan akan Engkau, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Bila kami boleh merenungkan hidup kami, siapakah kami ini di hadapan-Mu, Tuhan? Engkau yang selalu aktif dengan penuh kasih, menolong kami hari demi hari, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau memberikan nyawanya untuk setiap kami. Tidak ada alasan untuk kami dapat meragukan Engkau, Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak percaya akan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jika kami sempat meragukan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Biarkan kami kembali memiliki iman yang besar. Biarkan kami boleh kembali dikuatkan melalui sebuah kisah yang tertulis dalam Injil Matius tadi. Dan terlebih Tuhan, biarkan kami boleh keluar menjadi pemenang.
Kami rindu. Tuhan berkata kepada kami, "Hai anakku, imanmu besar, jadilah seperti yang kau kehendaki." Ada sebuah pengakuan yang begitu indah dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di setiap hati kami, menjadi kekuatan buat kami. Terlebih kami yang menjalani hari-hari yang begitu susah saat ini. Hari-hari yang penuh dengan kekerasan akhir-akhir ini. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan juga kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya juga Tuhan terus memimpin, terus menyertai baik di dalam pelayanan dan juga pekerjaan, bahkan juga seluruh keluarganya. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang bisa mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, biarlah juga Tuhan terus menyertai, memelihara kehidupan mereka, bahkan mereka yang dalam persoalan pergumulan mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan memberikan sukacita, damai di dalam kehidupan mereka, bahkan setiap jalan keluar di dalam persoalan pergumulan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka membukakan jalan bagi setiap mereka. Dan juga pada saat ini terlebih untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami tak henti-hentinya berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya, bahkan tetap memberikan penghiburan dan sukacita di dalam setiap rasa sakit yang dialami. Dan juga kiranya imannya tetap teguh di dalam Engkau. Kami memohon jamahan daripada Engkau. Tuhan memberkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan, minuman, dan setiap perawatan yang dilakukan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth yang terus senantiasa mendampingi, merawat. Biarlah juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan dan juga memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Dan juga untuk pemulihan dari Ibu Sudarsi, Ibu Meliana, Ibu Saniwati, dan bahkan beberapa jemaat Tuhan lainnya yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan memberikan pemulihan secara totalitas bagi setiap mereka. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk renovasi yang sedang berjalan. Biarlah juga Tuhan turut campur tangan di dalam renovasi ini ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika pekerjaan ini dimulai, maka Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Dan juga setiap dana yang diperlukan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya. Bahkan materi-materi yang dibutuhkan, biarlah juga Tuhan yang membukakan jalan. Kami berdoa untuk para tukang yang
bekerja Tuhan, biarlah juga Tuhan sertai, lindungi, berikan kesehatan dan keamanan bagi setiap mereka. Dan kiranya renovasi gereja ini bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Biarlah kami setiap jemaat-Mu, baik hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan para pengurus, bergandeng tangan untuk mendukung setiap pekerjaan-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk ibadah kami sepekan ini, biarlah juga Tuhan terus sertai, Tuhan berkati bahkan setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian. Biarlah Tuhan berkati dan juga memberikan kesiapan sehingga kami sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Dan juga Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan November ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Neti dan juga kami berdoa untuk Pak Hengki yang berulang tahun di tanggal 24 dan 25 November. Biarlah juga Tuhan hikmat-Mu terus bertambah di dalam kehidupan mereka, bahkan dalam setiap tanggung jawab, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang suami dan juga orang tua. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka dan juga Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan terus berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai mereka dan juga memberikan kesehatan, kekuatan dan juga hikmat untuk memimpin bangsa kami dalam setiap menyelesaikan masalah, terlebih dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah Tuhan memampukan mereka untuk memikirkan jalan keluar dalam penyelesaian COVID dan menangani COVID-19 ini ya Bapak. Dan juga untuk pasien yang terjangkit dan juga seluruh dokter, biarlah Tuhan juga sertai pelihara kehidupan mereka dan juga tetap memberikan sukacita bagi setiap mereka. Ini doa-doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dan biarlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan bagi setiap kami, karena kami tahu bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak lalu begitu saja, melainkan dapat menjadi remah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer, bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ya, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan pujian doksologi. Good.
Mari kita pulang, kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.